recording. Lupa. Belum juga di share screen. Atau, oh ya, ataunya pasti terpenuhi, sialan. Ya nggak sih? Ini akan udah gimana sih? Jika input bukan sama dengan 2. Else. Oh ya, else. Else-nya jalan ya, sorry. Else-nya jalan. Bentar, saya lupa nih. Sama dengan 2. Oh ya, ini juga sama. Nggak tulis di sini. Salah gitu. Jadi kalau nggak salah di sini tuh, bentar, ini kalau salah jadi yang keduanya itu bakal bintang 2. Nah, apa sih? Bintang 2. Bentar. Iya dong, udah ada yang lupa. Oh ya, kan ini udah benar ya. Jadi biar apa namanya si awal itu berarti aku pengen lihat yang itu lagi yang kemarin aku buat itu kan aku lupa gak mau kepanjangan lagi ya. Nomor 15 ini 14. Oh, aku nulis situnya di printnya. Iya benar. Jika I sama dengan 1, I sama dengan angka dan I bukan sama. Oh, salah, ternyata aku salah ngurung. Ya, aku salah ngurung ternyata. Bukan mereka berdua. Tapi mereka berdua. Nah, masukin dong. Kenapa ini? Belum selesai. Kalau nggak salah ini udah benar. Kalau nggak salah. Masih 2. Oh nggak, masih sama. Kenapa animasi gitu? Jangan dong. Ini aku lihat nih. Oh ini juga sama ya. Kasih ini juga ini kita kasih ini. Nah, jadi ini kalau inputnya bukan sama dengan 2. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kita mikirnya itu buat vektor yang kedua gitu. Kalau vektor 4, ya. Oh ya, ininya pakai dan. Gimana? Bentar, kenapa aku pakai dan? Kalau pakai dan ya jadi error ya. Kenapa aku nulisnya gini? Oh I. Ya, aku udah makan. Udah fokus guys. 4. Nah, udah aman. Jadi gitu ya, yang abnormal itu yang bakal jadi ribetnya. Untuk 3 kesananya kan udah tertata ya. Cobain lagi yang tadi yang 4. Asa beda sama contohnya. Coba. Jadinya iya. Jadinya beneran beda. Aman. Kita ilusi guys. Ilusi 10:30. Karena aku baru karena kita berdua meetingnya unlimited. Iya benar. Karena berdua meetingnya. Padahal nanti batasin aja 2 orang lah. Kasian yang penasaran. Gak boleh gitu. Ya, satu orangnya itu share screen di game itu ya. Udah aneh, geretongan banget. Kita lanjut ke nomor 15. Nomor 15. Ini 15 tuh bisa kebagi ya, bisa kita bagi ininya A, B. 15A, 15B, tapi aku lebih senangnya di satu, jadi ini panjang. Pertama itu adalah inputnya
sama kayak yang ini, cuma yang ditulis itu yang akhirnya aja ya. Di input yang akhirnya. Jadi jika itu sama dengan akhir. Oke. Berarti awal dan akhir. Berarti jika ini apa nih? Bentar aku nulis apa ini? Nah, kita ambil dari yang 13 aja. Jika PJ sama dengan input dikurangi. Bentar. Dia sama dengan input dikurangi input. Nah, ini yang ribet ini dia sama dengan input dikurangi input. Karena gitu kurang 1. Kalau nggak salah kayak gitu. Print si bintangnya. Jadi karena J-nya 0 ya, nah itu dia itu. Kan handlingnya itu karena itunya 0. Ubah. Jadi biar maksimalnya itu serapin. Kita coba dulu kan masukin apa? Oh enggak. Oh iya. Ya, itu jadi 1 else kalau enggak suruh print ini print spasi. Print spasi. Nah, jadi itu ya apa nih kalau untuk ngambil tuh jadi kita tinggal ngasih if-nya apa nih jika J-nya itu adalah yang terakhir gitu. Kalau yang negatif negatif, kalau yang ini yang kebalik tinggal ngelakuin hal yang sama sebelumnya, tinggal ganti jadi min-min. Tinggal ganti jadi min-min, ini ubah jadi kurang lebih besar sama dengan ini sama dengan coba dulu bentar itu udah di enter belum terakhir itu ke enter jadi kita cobain oh enggak ternyata ininya belum kita ubah apa ya 3J sama dengan itu yang terakhir ya kalau nggak salah atau bukan yang udah ke save aku nggak tahu nih sebelumnya itu save apa enggak ya. Jadi ini tinggal nanyain iterasi yang terakhir. Berarti lebih besar dari in lebih besar sama dengan jadi ini nggak dikurang. Coba dong. Soalnya kan pakai sama dengan oh ya benar. Ini nggak dikurang. Kalau dikurang kan jadi kelebihan. Oke. Jadi kita sebutnya ini teh bentuk A ya. Jadi bentuk F. B 2 enter ini si enter juga ya pada si ini jadi enternya 2 kali kita baca dulu 5 bentuk A bentuk B seperti ini jadi kalau yang ini kan karena pakai sama dengan jadi kita nggak usah ubah indeksnya jadi yang terakhir itu dikurang 1 ya itu untuk pembuatan indeks yang pakai sama dengan sama yang normal kurang dari lebih darinya. Oke, kita pindah ke yang C. Oh, ada yang ditanyain untuk yang A sama B. Aman. Aman ya. Masih sama ini bentuknya untuk nyari mau angka terakhir ya sebutnya. C.
Nah, yang C itu karena ganjil berarti kita bungkus dengan jika input di modulus 2 itu enggak nol ya, jadi bukan biar satu paket aja gitu. Kita punya filter ini ada di bentuknya bikin huruf X. Jadi kita ngekombinasi yang A sama yang B ya. Tapi harus ganjil sih. Harus ganjil dan minimal 5 ya. Dan oh iya benar. Harus ganjil dan minimalnya itu 5. Kalau 3 tuh bisa nggak sih? Oh bisa deh. Bisa. Yang X bisa. Jadi pattern yang pertama sampai ke sini sampai bikin segitiga ya berarti. Piramid. Ngambil yang awal sama yang akhir. Tapi gimana ya? Jadi ini ngambil yang awal sama yang ngambil yang akhir. Itu iterasi pertama. Iterasi kedua dispasi sekali untuk awal sama akhirnya. Jadi awal ngambil yang awal plus 1 sama yang akhir min 1. Terus yang ini gitu ya. Jadi plus 1 dan min 1. Nah, berarti dari situ kita sudah menemukan pattern-nya, sudah nemuin ininya. Jadi jika itu yang bentuknya salah ya, yang namanya malah yang ini. Ya bener ya. Ini kembaliin lagi plus ini kembaliin lagi jadi 0. Jika J itu adalah awal 0, nah ini ditambah. Bentar, ini ditambah berapa ya? Bentar. Oh, ditambah I. Sorry. Kok jadi bingung sih? Ditambah I. Jadi apa nih? Kalau iterasi pertama itu nggak ada spasi, iterasi kedua itu adalah J-nya sama dengan 1, jadi spasi 1, J-nya sama dengan 2. Atau mengambil J yang terakhir, J sama dengan ini ya, terakhir. Ini dikurang ini, input kurang input. Dan lebih gampang, kurang input, kurang I juga. Jadi biar ngikutnya kalau yang awal itu cuma akhir, yang kedua itu ya benar yang dikurang. Itu sebutaran 5. Ada kayak bilis. Aduh, bentar. Jadi ntar kalau yang bentuknya kayak gimana sih? Input dikurang input. Oh, kurang satu ya, dikurang satunya. Input kurang I. Aduh, ini aneh banget. Bener ini aneh banget. Tapi ya kalau ngambil ujung tuh seperti itu kan. 5. Oke, berarti tinggal ini tuh yang akhir ya. Akhirnya. Yang awalnya udah sukses. Atau yang awalnya itu. Kayaknya yang awalnya. Bentar. Jadi coba kita bedah. Iterasi pertama J sama dengan 0. Iterasi kedua J sama dengan inputnya itu 5. 5 dikurangi 1. 5 dikurangi 1 itu 4. Iya benar itu. 5 dikurangi 1-nya 4. Dikurangi I 0 jadi 4. J sama dengan 1. Oh ya benar. Itu yang aneh.
Nah, what? Kok itu yang anehnya? Bentar. Dia sama dengan akhir. Oh, berarti akhir mah input doang nih. Ya nggak sih? Kalau dia sama dengan ini sama dengan input kurang satu, sorry. Kurang satu, masih nggak ada gini. Kamu. Oh, ya nggak sih, salah. Aku salah ini dong. Jadi ini harusnya sama dengan input juga sih. Ya nggak sih? Ini sampai akhir gimana? Aduh, kamu kenapa? Bentar. Aku jadi bingung juga ya. Kenapa aku ngelakuin hal ini? Iya. Bentar, kenapa aku ngelakuin hal itu? Coba ya bentar. Dari tadi masalahnya bang. Bentar, kalau ada yang aneh. Kan sampai akhir. Sampai 5. Tinggal ditanyanya itu. Iya anjir. Iya nggak sih? Bentar. Coba input dong. Nah, coba input dong. Aneh loh, aneh. Jalan sebenarnya. Apa yang aku lakuin anjir? DJ. Useless. Iya bener, halusinasi guys. Aduh. Ini yang dilakuin bukan dia. Nah, kalau yang B rada menggokil tuh. Kenapa ya itu? Oh iya dikurang ya. Nah, iya benar nih gara-gara dikurang. Kalau dikurang emang gini. Aduh astaga. Ya, ini tinggal kita sekarang lihat. Coba kita run. Nah, jadi apa nih? Aku masih gak paham tadi kenapa aku mikir kayak gitu. Oke, jadi apa nih? The if ini ya, yang pertama itu kan ditanya apa nih teh? Iterasi pertama itu jika J-nya itu 0 sama 4. 0 sama 4. Nah, ya, iterasi kedua 1 sama 3. Iterasi ketiga cuma 2. Jadi 2 sama 2 ya. Nah, karena ini nanti nambah lagi, ini ngurang, otomatis mereka jadi tukar tempat gitu. Jadi apa nih? Berapa sih itu? 4 sama 2. Dan terakhir itu adalah 5 sama 1. Jadi kayak udah otomatis gitu, jadi simetris gitu. Itu untuk X. Nah, ini kelas bos kita malam hari ini. Buat lambang Nazi. Oke. Diakhiri dengan baik. Dengan sangat baik. Jadi bisa kita lihat di sini itu. Oh ya, ini berarti kasih if lagi ya. Jadi harus lebih dari sama dengan jika input lebih dari sama dengan keluarin bentuk C sama ini. Bagus. Ini untuk jadi kita bisa lihat yang paling gampang itu adalah di tengah ya. Tinggal outputin aja semuanya. Nggak usah mikir jauh-jauh gitu.
Jadi itu berarti kita harus nyari nilai tengah ya, sama kayak ini juga nih. Yang pertama kita isi, terus udah dari tengah tuh ada spasi, baru nulis yang ke terakhir. Nah itu juga kita harus cari tahu dulu nilai tengahnya. Berarti yang pertama harus kita cari itu adalah nilai tengah si input. Itu berapa ya? Kalau nggak salah itu dari 00 sampai 4 nilai tengahnya itu adalah 2. Berarti nggak salah tuh kita tuh karena pakai integrate perasaan input dibagi 2. Input dibagi 2 itu kalau 5 itu hasilnya kalau 5 hasilnya ini hasilnya 2 bentar NF kalau 5 itu 2 ya benar 2. Kalau 7 itu 3 7 itu 3 ya benar. Kalau 3 ya, nah kita bisa menggunakan ini eksploitasi bilangan bulat ya. Jadi yang harusnya 5 bagi 2 itu 2,5 jadi cuma 2 gitu. Kalau dibulatkan. Oke, kita udah dapat nilai tengahnya. Sekarang kita tinggal eksekusi. Jadi untuk pattern yang pertama, pembukaan. Jika kita awal. Benar ya? Jadi di sini benar. Nah, di sini kita bakal banyak nulisin jika ini ya, jika I sama dengan 0, jadi awal. Nah, pattern itu nggak bakal pakai lagi kalau buat kalian. Kita lakuin for yang pertama. Ini bakal ada banyak for ya di sini. Nah, di sini kita tinggal nulisnya itu adalah jadi jika J-nya itu kurang dari ya, berarti nulis itu tuh kurang dari sama dengan bentar, berarti 0 kita tuh nulisnya 0, 1 sama 2 ya. Berarti sama tengahnya kan. Kurang dari sama dengan tengah. Sampai 2, 0 sampai 2. Oh, itu sama dengan 2. Jadi jika kurang dari sama dengan tengah, sama akhirnya. Y sama dengan input dikurangi 1. Kita testing dulu. Untuk yang pertama, sisanya orang input. Nah, jadi kan ini ada 3, dislasi 1. Oke, pattern pertama udah ketemu. Dekat ciri deh. Nah, ini gitu aja. Gitu juga nih. Nah, itu awal. Jika kurang dari sebelum tengah ya. Ini itu sebelum angka 2. Jadi 0 sama 1 ya. 0 sama 1 karena si tengah itu bakal print normal ya. Jadi kita langsung duluan aja karena jika ini sama dengan tengah kita pattern yang paling nyaman ya, tinggal print kalau kurang dari sama dengan tengah itu adalah ngeprint angka yang ke tengah, yang tengahnya sama yang akhir. Berarti yang tengah dan yang akhir dan yang tengah. Jadi
coba dulu sekarang. Harusnya udah sampai sana. Oh, lupa aku enter atau gimana? Bentar. Iya ya. Itu kenapa? Ini kenapa? Itu kenapa? Itu kenapa? Tidak gimana. Bentar, itu datang dari mana anjir? Oh iya, benar ini ya. Nah itu aku baru ingat. Kan tadi itu kita baru aja dibilang ya, baru aja kita bahas. Nah, karena tadi itu I-nya itu sama dengan 0, ngejalanin yang ini gitu ya. Kayak yang tadi ini. Terus I-nya juga kan lebih lebih bawah dari 2 ya. Sebelum angka tengah gitu. Jadi ketulis 2 ini. Benar-benar. Nah, jadi kita perlu pakai else. Else sampai else dari. Nah, ini apa untuk yang lebih dari tengah itu berarti yang awalnya jika input sama dengan tengah sama jadi dengan 0. Lagi ya udah aja. I sama dengan akhir ya, I sama dengan input kurang. Udah, biar tertata aja ya. Jadi kita kasih ini dulu, kasih komentar dulu awal sampai tengah, antara awal tengah ini dijalankannya selesai sampai akhir. Ini akhir. Nggak ada error, nggak apa-apa kalau nggak salah. Nah, berarti awal tengah. Kita tinggal ngedit bagian ini ya. Ini akhir ya. Harusnya pakai yang itu ya. Jadi jika J kurang dari ya. J lebih dari sama dengan J input sama dengan J input sama dengan sebenarnya ini belum. Nah, J lebih dari sama dengan tengah. J lebih dari sama dengan tengah. Wait, what? Benar. Cek dulu apa yang salah. Tengah itu gak bakal berubah kan ya. Atau J-nya dengan 0. Tapi kita tulis 5. Si lebih darinya nggak baca. Kenapakah ini? Wala, ini apa ini? Bisa begitu. Buat ini. Lebih dari tengah. Lebih besar dari 2 berarti. Dengan 2, ini nggak tulis. Sian juga kenapa? Kenapa? Wahai anak muda. Coba kita ubah jadi
dia bukan kurang dari nggak mungkin. Gimana kamu tuh? Ini kenapa sih? Yang lihat yang dulu yang saya itu kurang dari selisih. Saya pakai konsepnya atau sekarang yang sebelumnya pakai dam. Tapi kenapa ini nggak jalan? Akhirnya doang gitu yang nggak jalan. Kenapa ya? Tempat nunggu jalan terus. Udah, coba. Jadi kalau iterasi yang terakhir, oh iya, sorry, salah pantesan. Kamarnya ini ya, kamarnya lebih dari tengah ya. Iya, benar-benar. Nah, ini jenisnya else if berarti ya. Nah, aku baru sadar, kan ini terpenuhi ya. Terpenuhi. Dan bukan sama dengan bukan dengan jadi kita yang ini ya gitu. Jadi jalannya itu gitu. Jadi kalau tengah dan akhir itu kan lebih besar. Nah, jalan saja tadi Akhirnya nazinya kebentuk. nazinya kebentuk guys. Cobain kalau infonya lebih gede 7 sama ini langsung komputer dia. Kalau 7 itu jadi spasinya 2, ini juga 2, 2 dengan syaratnya itu adalah nyari nilai tengahnya gitu. Nah, dan itu ada problem di sini karena nilai tengahnya itu lebih dari itu karena lebih gede gitu. Nah, jadi kalau sistem itu nantinya di pemrograman lebih baiknya itu yang paling atas itu yang paling unik. Nah, makanya yang ditanyain sebelumnya tuh kenapa yang sering dipakai itu disimpannya di bawah gitu dibanding yang jarang gitu. Nah, itu salah satu problemnya gitu. Berarti beres ya kita. Mantap. Hebat, mantap. Sekarang nanti di share sama di upload ya. Ntar ini kan yang keduanya nggak jepret jadi kayaknya hilang. Nanti kayaknya aku record ulang aja. Gampang nanya. Udah stop sharing aja atau ada yang nanya, oh itu ya. Kita ngebahas fungsi. Nggak tahu sih Boleh. apa sih fungsi sama prosedur ya. Ya fungsi itu. Biasanya kan aku biasa nulis untuk 16 strip melenceng ya. Jadi, aku nggak tahu ya kalau ini nanti bakal kayak gimana fungsi itu. Apa ya yang pernah dipakai diulang-ulang gitu. Jadi udah lupa gitu. Ini yang dari sini namanya pendapat. Nah, jadi apa nih kalau untuk fungsi, nah tapi kita bakal main keluar dari sini ya. Ingat kayaknya. Nah kalau fungsi itu, nah kita mulai memahami bagian ini ya, kenapa itu ada yang namanya poin dan kenapa ada juga yang pakai ini pendekatan.
main dan main juga. Fungsi satu, fungsi void. Kenapa nggak fungsi? Ini fungsi. Jadi apa nanti kalau fungsi itu nggak tahu sih ya kalau yang bakal diajarin. Saya belum download juga PPT-nya. Yang Udah bang, bentar. Ini lihat PPT-nya bang. gitu ya. Bang, udah mulai jelas ya, sibuk. Nggak jelas kok, tahu-taunya arah ya. Iya nanti kita bikinnya mulai awal. Oh sih, ada ya. Yang pakai ini. Sistem ininya anti. Aku nggak tahu sih kalau di ini form tuh ketulis, ketunjukinnya ini sih form tuh. Ini saya lupa. Konek. Kira ini di Lukas pada ikan fungsi dan prosedur. Ini kalau fungsi modul oh bedanya modul sama jangan modul download modul Redmi ya. Iya bentar ini kayak gini sih. Screw kita download lagi nanti di Chrome ya ngeselin. Oh enggak dong. Wih hebat. Sudah ada perulangan. Ada hebat. Kita lihat fungsi dan prosedur menggunakan contohnya fungsi kembalian nama fungsi list parameter spesifikasi implementasinya kayak gimana bang? Oh iya sama ternyata kayak gini. In main di luar ya, kita nulisnya di luar ini. Di luar berarti kenapa di kembali ke sini. Nah jadi ada fungsi void, ada fungsi main. Kita tulisnya di main aja yang nggak masalah. Jadi fungsi itu ya uniknya itu adalah kita nyimpannya di luar, setara sama si mainnya gitu. Ini lucu gitu. Wow. Jadi bakal ramenya itu bakal di atas kayaknya. Jadi kalau yang pakai tipe data, nah kayak in, gitu. Itu tuh ada return-nya kan ya. Kalau di juga di apa yang main juga return 0 gitu ya. Kalau di situ. Nah, ini bisa kita tulisnya kayak return angka sebutannya. Contohnya kita, nah apa nih struktur fungsi itu yang pertama itu ini tipe datanya. Jadi apa nanti kalau yang pakai tipe data pengeluarannya wajib tipe data tersebut itu kalau float wajib keluarnya float return, kalau char wajib char, kalau integer wajib integer. Ini nama fungsinya. Nah di sini nama parameter jadi sesuatu yang bakal kita input ya contohnya kayak ini fungsi pertambahan ya yang a sama wajib ini ya wajib ya ini kenapanya gitu. Jadi di sini kita tinggal tulis a b sama nama hingga nah di sini juga sama ya kayak hal-hal yang harus diinisialisasi wajib diinisialisasi dulu gitu. Namanya in angka, return angka. Nah di sini gitu. Di sini itu jadi kita contohnya tinggal hapus dulu. Nah, kita tulis fungsi in, terus kita tulis angkanya gitu. Contohnya kalau yang mau ditambah 1 tambah 3 gitu. Nah, ini tuh wajib mana deh di return ya. Coba save dulu. 16 kitaran. Oh, ini kenapa? Level peran asisten. Nggak boleh ya, harus di dalam kurung ya. Ya, ya. Oh,
Oh, sorry. K sama dengan plus W. Kok aku gitu? Ini kosong ya, nggak ada apa-apa. Nah itu kalau return tuh gitu. Jadi apa nih tuh? Si fungsinya berjalan tapi nggak ditulis gitu ya. Jadi makanya di situ kan ini ada disuruh di print ya. Contohnya kita print hasil itu ini sama persen D hasil sama dengan, jadi ngikutin ya, kalau 1 sama 3 1 ditambah 3. Nah itu fungsi kita lanjut dulu apa nih teh. Bentar. Ada yang saya penasaran itu, nah apa yang terjadi kalau kita disuruh ngeprint gitu, teks keluar tidak, saya juga penasaran keluar nggak ya teks hasilnya, keluar juga sama ya berarti aman. Apa nih teh, lanjut ke yang void. Oh, bedanya yang void itu gak ada referennya, jadi kayak kalau kayak sama kayak gini, ya akhirnya kita ini copy paste doang. Nah, contohnya ini namanya void. Nah kalau gini ya, sebenarnya kayak ada referennya, error harusnya, return value. Ada warningnya lebih tepatnya, ini nggak error. Nah hanya coba. Jadi kalau kita jalaninnya fungsi void, banget nih. 11 error tuh ternyata. Soalnya fungsi void itu nggak boleh ada return. Hapus. Seru. Oh iya, bukan. Emang sama. Kenapa sama? Soalnya si fungsi ini tipenya bukan integer, dia cuma ngeproses doang. Kan ini proses send itu buat angka, dimasukin ke sini ya nggak mau, dia pasti mau. Nah, ini bakal jalannya itu ketika kita nulis angkanya itu di sini ya contohnya gitu. Nah, mana sih send f nanti hasil sama ya, tapi bedanya itu ngeproses gitu. Kita bikin perbandingan. Ini teh kita anggap itu angkanya awalnya 0 ya, sama ininya jadi plus, jadi ditambah. Contohnya kalau ini 4 berarti ditambah 4 ya dari. Nah jadi pertama itu kita ngelakuin print pertama kayak tadi, berarti hasilnya 4 ya. Nah print kedua itu kita nulis fungsi tapi di sini kayaknya bakal nambah sih. Kayaknya bakal nambah ya nggak? Oh iya benar bakal nambah. Soalnya ini ya, angka sama dengan, gimana ya cara ngedemonstrasiin biar kelihatan bedanya gitu. Ya sih, selain dari apa nih tuh? Selain perbedaannya itu adalah karena hasilnya tipe data ya, makanya bisa kita masukin ke sini fungsi yang ada tipe datanya itu yang kayak ini. Jadi perbedaannya ini apa nih, hasilnya tidak biasa. Ini bisa apa? Bisa masuk ini. Terus apa nih, cuma bisa proses doang, cuma bisa proses apa sih, cuma bisa proses. Ini hasilnya tipe data, hasilnya sesuai tipe data, jadi bisa dimasukin.
Biasanya apa nih? Ini bisa nggak sih? Ini angka, nggak kan? Nggak boleh kan? Untuk bentuknya, ya bentuk general dulu. Ini tipe data. Bentar, mana sih? Ini tipe data. Dalam kurung parameternya apa nih? Perintah. Oke juga kalau ini nanti aku bikin perubahannya itu contohnya in flashback. Nah ini harusnya jadi perubahan. Itu sama ya ini. Ya. Nah jadi sama-sama 4 ya. Sarua nih. Sarua nih ya. Kok jadi ya, jadi itu kan perbedaannya. Yang integer itu returnnya jadi ini, jadi si ini tuh jadi berupa tipe data gitu, jadi kayak integer 4, integer fungsi in sama dengan 4 gitu. Kalau void sebagai eksekusi doang dibuat proses, biasanya kepakainya buat kayak yang pakai for ya, kayak yang printing gitu. Jadi biar gak berulang gitu, kayak waktu di soal if sama else itu ada gitu beberapa yang ini, yang sebutannya kita copy paste gitu, angka ke 1, kedua, ketiga gitu. Nah gitu. Dah paling ya. Atau kita intip yuk. Kita intip soalnya kerjain ya. Buatlah prosedur atau fungsi algoritma menampilkan bilangan 1 sampai n di mana input alat masukan. Oke, jadi kita mengkombinasi ya berarti di sini if sama ininya dijadiin fungsi. Jadi tugasnya apa? Biar di mainnya rapi. Biar di mainnya cuma ada tulisan ini gitu ya. Atau ini gitu sama print. Print hasil, lakuin tugas gitu. Jadi benar gitu. Jadi di sini tinggal buat apa? Buat kayak codingan nanti juga kayak gitu. Jadi fungsi itu jadi tinggal ngasih ini tugasnya ngapain. Lebih tertata doang. Lebih tertata gitu. Ini bakal pakai banget. Itu prosedur apa itu prosedur? Oh, prosedur itu void. Oh, Selama ini prosedur itu adalah yang voidnya. Siap. Iya. Konyol juga. Ya Lord. Astaga. Konyol juga guys. Dapat insight. Ini udah ngejelasin sama prosedurnya. Prosedur itu apa ya? Prosedur itu apa gitu? Intinya void itu ya nggak ada tipe datanya gitu. Sering situanya gitu. Oh itu prosedur. Ya, terima kasih Pak Bu. Ya kan ini dari Daftar Pustaka Burosa juga. Ya. Terima kasih wahai para referensi gitu. Udah paling. Udahlah cukup. Oke, kita stop share screen. Oh, new share. Stop share screen mana? Oh ini. Nah, Recording stop berarti.